keberbedaannya dari yang lain lewat pakaiannya, lewat gayanya, lewat cara mereka mengekspresikan kegembiraannya. Ada yang menarinya bagus, ada yang sekedar bergerak. Ada yang menyanyinya juga bagus, mungkin ada juga yang sebenarnya serak-serak tidak jelas. Tetapi mereka seolah tidak peduli. Mereka mengungkapkan keberbedaannya. Pribadi, tiap pribadi, kelompok, tiap kelompok, masing-masing mengungkapkan dengan caranya, lewat pakaiannya, lewat kebiasaannya, lewat adatnya, lewat sukunya, lewat latar belakang masing-masing. Tidak ada satupun kesan yang menunjukkan ada orang yang pengen menonjol atau menguasai yang lainnya. Tidak ada kesan satu orang pun yang menunjukkan bahwa ia atau kelompoknya lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya, atau merasa lebih maju dibandingkan budaya lainnya. Mereka semua menunjukkan identitasnya masing-masing. Tetapi dalam keberagaman itu yang tampak bukan hanya kemerihannya, tetapi sangat jelas setiap orang, setiap wajah menunjukkan keceriaannya, kegembiraannya yang luar biasa itu. Saudara dan saudara kasih, rupanya itu merupakan perwujudan dari apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat Yesaya, bahwa di gunungku akan datang dari mana-mana orang, tidak terlalu dipedulikan latar belakangnya, keadaannya, bahwa ada orang yang lebih dahulu percaya kepada Tuhan atau lebih mendalam barangkali percaya kepada Tuhan. Itu bukan masalah, karena memang itu yang hal biasa saja. Bahwa ada orang yang sangat berbeda dari dirinya, itu pun juga bukan permasalahan. Kemudian oleh bacaan kedua, Paulus justru menegaskan hal itu, bahwa kasih Allah itu memang terarah kepada siapapun juga. Bahkan sekalipun kepada mereka yang semula tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang disebut kafir itu, cinta Allah tertuju kepada mereka juga. Masing-masing orang, tidak peduli bahkan imannya. Kemudian Injil juga dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa kasih Allah tertuju juga kepada seseorang yang bahkan sangat lain dari orang Israel itu. Bahwa ada kata-kata Yesus seolah-olah merendahkan perempuan, seolah-olah merendahkan orang yang bukan Yahudi, seolah-olah tidak menghargai orang yang lain daripada orang Yahudi. Sebenarnya Yesus ingin menegaskan betapa kita ini sangat rentan dan rawan soal itu. Keberbedaan suku sudah menyatakan bahwa seolah-olah ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah.
Hanya karena orang Kanaan itu yang jelas bukan orang Yahudi, seolah-olah harus dikeluarkan dan tidak boleh diterima dalam kebersamaan. Hanya karena orang sebagai contohnya Samaria saja, yang karena tidak murni bangsa Yahudi, seolah menjadi alasan bahwa mereka tidak selevel, tidak sama dengan mereka. Yesus mau mengungkapkan betapa rentannya kita, betapa rawannya kita. Perbedaan yang sekecil apapun bisa menjadi pemicu bagi kita untuk bertengkar, untuk merasa lebih tinggi, untuk menguasai atau untuk memusuhi yang lainnya. Di sini ditegaskan peristiwa 17 Agustus itu, betapa indahnya keberbedaan itu. Betapa indahnya apabila setiap orang yakin dan percaya dengan penampilan dirinya itu. Betapa indahnya ketika orang tidak saling menunjukkan bahwa saya lebih tinggi atau engkau lebih tinggi daripada yang lainnya. Betapa indahnya ketika setiap orang dengan meyakini apa yang mereka pakai, apa yang mereka lakukan, dengan segala gayanya yang bermacam-macam itu, mereka bersama, bersatu, bergembira. Itu sangat mengagumkan. Dan memang cinta Tuhan itu tidak terbatas pada orang tertentu atau kelompok tertentu, tetapi tertuju kepada siapapun dengan keadaan dan latar belakangnya. Yang paling penting adalah bagaimana kita dapat meyakinkan, dapat membuat orang merasakan, dan juga dapat mengupayakan agar tiap orang tahu bahwa sebenarnya dia dicintai oleh Allah yang satu, Allah yang sama. Saudara dan saudara terkasih, semoga keberbedaan kita dan terutama iman kita bukan membuat kita memisahkan diri dari yang lainnya, tetapi justru berusaha dengan kekhasan kita, dengan kekhususan kita, dengan keunikan kita. Berarti kita punya tugas yang khusus juga untuk berupaya agar tiap orang tahu, agar tiap orang merasa, dan akhirnya tiap orang meyakini bahwa Tuhan mencintai setiap pribadi. Semoga peringatan 17 Agustus itu mengingatkan kita dan juga mendorong kita betapa pentingnya kita menghayati cinta Tuhan yang universal, tetapi juga sekaligus cinta Tuhan yang sangat indah.